warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam banyak ditentang oleh orang-orang barat dan oleh orang-orang ateis dikarenakan kata mereka suka dan cinta dengan peperangan. Padahal nyatanya peperangan di dalam Islam hanyalah sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Tujuan akhirnya adalah li'ala'i kalimatillah, agar menegakkan kalimat Allah, agar mereka bertauhid. Seandainya mereka mampu bertauhid tanpa harus melakukan jalur peperangan, maka itu lebih disukai oleh syariat kita. Oleh karenanya seringkali Rasulullah SAW sebelum mengekspansi dan sebelum melakukan invasi ke berbagai negara penjuru dunia, Rasul melakukan risalah dan mengirim surat kepada para pemimpin negara agar mereka masuk Islam. Oleh karenanya tidak ada dalam Islam langsung menyerukan peperangan tanpa didahului dakwah melalui lisan dan diplomasi terlebih dahulu. Peperangan adalah top level terakhir ketika sudah tidak bisa dilakukan dengan negosiasi dan diplomasi. Tapi agama Islam selalu cinta kepada perdamaian pada awalnya. Kita lihat bagaimana ketika perang Khaybar. Perang Khaybar pada saat itu orang-orang Yahudi di Khaybar bertahun-tahun lamanya telah bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang dari suku Ghatafan untuk menyerang dan mengelabui orang-orang yang berada di Madinah. Tapi Rasul SAW ketika ingin mendakwahkan kepada mereka, Rasul tidak langsung untuk menyerang mereka, tapi Rasul melakukan pengiriman surat kepada mereka. Dan ternyata setelah perang berakhir, total yang meninggal dari orang-orang Yahudi hanya jumlah 93 orang. Bayangkan bedanya dengan perang dunia kedua, di mana Jerman kalah. Pada saat itu berapa orang meninggal? 20 juta orang. Dan tahukah Anda semua berapa jumlah militer yang pada saat itu meninggal? Hanya sekitar 850.000 orang. Artinya ada 19 juta orang lebih dari warga sipil yang mati terbunuh secara sia-sia. Tapi beda dengan Islam. Islam sama sekali tidak membunuh wanita, tidak membunuh lansia, tidak membunuh anak kecil. Bahkan jangankan membunuh, Islam ketika perang saja tidak boleh menebang pohon, tidak boleh mengganggu jalan. Begitu luar biasanya agama Islam. Kata Rasulullah SAW, la taqtulu syaikhan wa la tiflan saghiran wa la imra'atan. Jangan kalian bunuh lansia, anak-anak kecil, dan juga para wanita. Mereka semua terlindungi karena mereka tidak membawa senjata. Berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka melakukan genosida di Spanyol, mereka melakukan genosida invasi di Rohingya, mereka melakukan genosida di Palestina, dan mereka membunuh anak-anak kecil, memperkosa wanitanya, mencincang-cincang dengan habis mayat-mayat, dan bahkan mereka dengan beraninya memakan jasad kaum muslimin, dan mereka berbangga menggantung leher-leher dan kepala-kepala kaum muslimin di depan rumah-rumah mereka. Tapi tidak dengan orang-orang Islam. Pada akhirnya yang diinginkan oleh Islam adalah mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan kalimatullah, atau kalau mereka tidak mau berperang, maka mereka membayar jizyah. Itulah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Oleh karenanya bab jihad ditaruh di bab terakhir dalam fikih, bukan di awal. Sayang sekali orang yang belajar agama keliru karena memiliki pemahaman Khawarij. Mereka akhirnya ikut pemahaman ISIS, sehingga menurut mereka yang paling utama dalam agama ini adalah jihad dan jihad. Tapi jihad mereka tidak sesuai dengan fikih dan kondisi konstitusional dan juga kondisi Islam secara fikih waqi'. Oleh karenanya agama kita memerintahkan kita agar belajar tadarruj secara bertahap. Fikih belajar dari kitab Taharah, kitabus salah, kitabuz zakah, kitabul hajj, kitabul muamalah, kitabul ankiyah atau fiqhul usrah. Baru yang terakhir adalah fiqhul jinayat, fikih tentang pidana dan perdata. Begitu jelas dan komprehensif dan sangat universal sekali agama Islam mengajarkan kepada kita agar kita mengamalkan seluruh syariat yang Rasulullah SAW ajarkan tanpa menyampingkan satu ayat atau mengambil satu ayat dan mengesampingkan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dalam belajar agama dari semenjak buayan hingga ajal menjemput kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.